Gilfrey Smith. Hiduplah sebuah keluarga bahagia. Terizla, Anne, dan Julian. Terizla ini bokapnya, Anne ini nyokapnya, terus Julian ini tuh anaknya. Lalu pada suatu ketika, si Julian ini lagi ulang tahun ke-6-nya. Nah, si Terizla ini tuh mau ngasih ke si Julian di hari ulang tahunnya. Dok, bapak pergi kerja dulu ya. Nanti kalau bapak pulang, kita pesta mubang martabak kesukaanmu. Julian mau dia apa? Oke, kalau gitu Bapak pergi cari duit dulu ya. Dadah. Lalu si Terizla ini pun pergi. Ya, terjadi pembantaian klan Gilfrey Smith. Lalu keesokan harinya, Rochidon, seuskep Monastery of Light ini tuh lagi ngecekin puing-puing dari benteng Gilfrey Smith. Terus dia nemuin buku 10 dosa besar Suharto. Dia nemuin si Julian. Wah, calon hero OP nih. Ya, si Rochidon ini ngeliat potensi hebat dalam diri si Julian. Akhirnya si Rochidon ini ngebawa si Julian ke Ravenous. Ya, Ravenous ini tuh akademi rahasia Monastery of Light yang isinya itu anak-anak yang punya masa lalu yang kelam, broken home, broken heart. Terus nanti lulusannya Ravenous ini tuh bakal jadi Raven, pasukan rahasianya Monastery of Light. Ya, mungkin bisa dibilang Raven ini tuh kayak Petrusnya Monian gitu. Bakso. Kijang satu, gagak satu target terlihat. Ya, anak-anak di Ravenous ini tuh sebutannya tuh Nestling. Tracing. Ya, Nestling. Nah, para Nestling ini tuh selalu dikasih latihan sama tugas yang berat banget. Ya, kalau mereka ini gak nurut, mereka bakal dihukum. Oke, balik lagi ke si Julian. Nah, si Julian ini gak ingat sama kejadian di malam pembantaian Gilfrey Smith. Ya, yang dia ingat di malam itu cuma pembunuhan anggota Gilfrey Smith. Terus nyokapnya ini ninggalin dia sendirian. Yang bikin dia ini itu selalu trauma berat tiap dia berusaha nginget kejadian itu. Nah, karena rasa traumanya yang berat, si Julian itu butuh teman buat curhat gitu, buat cerita isi hatinya. Nah, tapi para Nestling ini kan emang dasarnya itu anak-anak yang punya masa lalu kelam. Jadinya ya, kalau si Julian ini curhat ke Nestling lainnya, guys, aku mau cerita. Dulu aku itu... Hah? Lu mah mending lah gua. Lu masih mending, Tat. Lah gua dulu. Lu masih mending. Gua dijual buat top up skin legend. Ya, malah jadi adu nasib. Ya, karena itu dia nggak bisa akrab sama Nestling lainnya. Akhirnya si Julian ini jadi nolet di Ravenous dan hidup dalam kesendirian. Sampai pada suatu ketika, si Julian ini ketemu sama beberapa hewan. Ada tupai, burung pipit, sama banteng, kambing. Dan ya, mereka pun sering habis makan bareng. Ya, saking akrabnya, si Julian itu diakrab sama hewan-hewan itu daripada sama Nestling lainnya. Ya, soalnya kan kalau si Julian ini curhat ke hewan-hewan itu, ya nggak bakal adu nasib kayak dia curhat sama Nestling. Ya kali. Gue itu tinggal sama gua. Lu nggak Nestling, gue mau dilesat. Nah, karena hanya para hewan yang dianggap dia sebagai keluarga barunya ini, si Julian ini jadi semangat banyak misi dari Ravenous. Ya, karena semangatnya itu, si Julian ini pun jadi satu dari sebagai Ravenous. Lu bilang kamu jadi hero wahai anak muda. Ya, si Julian ini menciptakan perkembangannya si Julian. Nah, karena itu para Nestling lainnya pun jadi iri dong. Mereka pun gak tinggal diam. Nah, suatu malam pas si Julian ini balik dari misi Ravenous, absen dulu adik-adik. Ada kambing, ada. Ya, dia ngeliat teman-teman hewannya ini udah gak bernyawa. Ya, mereka dibunuh sama Nestling lainnya. Ya, ngeliat keluarga hewannya ini mokat, dia ini tuh teringat sama kejadian pembantaian Gilfrey Smith. Terus pentolannya para Nestling ini pun muncul. Ya, mampus, hewan-hewannya pada turut, dek. Julian, kamu itu anggota Gilfrey Smith, kamu nggak pantas dapat kehormatan. Mending kamu mati pada anggota guildmu yang munafik itu. Ya, pikirannya si Julian ini udah kosong. Gak basa-basi, si Julian ini pun langsung ngebokong si pentolan Nestling itu. Dan ternyata si Rochidon dan pengurus lainnya itu ada di sana dan ngeliat semua kejadian itu. Sifat iri dengki gak pantas buat jadi Raven sejati. Memalukan. Suruh mereka dari sini. Ya, sebentar Nestling itu dihukum dengan diasingkan. Salah satu hukuman paling berat di Ravenous. Terus si Rochidon pun ngedatangi si Julian. Anjir, diasingkan, Cuk. Gue jadi ngeri anjing. Well played, Julian. Kamu berhasil melewati itu semua meskipun sedang terpuruk. Ya, si Rochidon ini malah muji dan bangga ke si Julian. Julian, rasa takut terhadap dirimu akan tertanam dalam diri semua makhluk hidup. Keputusanmu akan dipatuhi oleh setiap jiwa yang berada di muka bumi. Dan atas kuasamu, takdir mereka akan tertulis. Anjay,
Artinya apa yang mulia? Jadinya kamu OP banget jadi langganan pen terus jadi rebutan tirengkat. Intinya semua yang ada di dunia ini akan bergantung padamu. Kamu yang akan menentukan takdir mereka, wahai anak muda. Dan tiba-tiba matanya si Julian ini bersinar dan dia pun ngesamun senjata misterius dari dirinya. Anjay, keren cuk. Bertahun-tahun kemudian, si Julian ini udah tumbuh gede. Akhirnya dia dan Nessing lainnya ini ngelakuin ujian terakhir. Ya, mereka ini tuh harus bisa ngelupain jadi dirinya di masa lalu buat menerima kelahiran kembali sebagai Raven sejati. Tapi si Julian ini tuh nggak bisa ngelupain kejadian pembantaian Gulfir Smith. Ya hasilnya dia ini tuh pengen tahu banyak apa yang sebenarnya terjadi waktu pembantaian itu. Lalu pas tes ujian terakhir, Julian, apakah sudah siap buat jadi Raven sejati? Siap, yang mulia. Apakah kau sudah berhasil melupakan masa lalumu? Kayaknya sih udah. Ya sih, udah kayaknya. Buktikan. Aku tidak ingat kalau aku adalah Gulfir Smith. Aku lupa kalau aku anak dari Pak Terisla dan Bu Anne. Dan aku gak ingat kalau Gulfir Smith dibantai beberapa tahun yang lalu. Aku tidak ingat. Udah lah, lu OP jadi ku terima aja. Nih jasa lu. Dan akhirnya sekarang si Julian ini jadi Raven terkuat di Line of Dawn. Tamat.